Jesus Roma tibu bege hatana jakon burju narodo Jesus pangoluho asal porseaho macailas rohata imuse molo ia siando sape sai Roma hita tu surgoi lau sonang madisi Roma tu Jesus unduk konma pambahenanmu nasotama naing sesaon na dodo sami di bain mudarnai Salam tamulai ma parmingguata perjolo ma tapara di dirita martang yang nahohom mahita. Amin. Tapuji ma tuhata marhite di nomor 574 ayat 1-2. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di perbadian na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Songonodo di dok Tuhan Yesus, lehonon ni amamuna na di banua gijangido to di perbadia tu aka na mangidohosa. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita ali Tuhan debata pargogo na suatu dosan amanami na di banua gijangi usehom matodim na badiai dohot hapistaran nasian hoi tusaluhut huriam asalam rarat jalalam hot hatam na badiai di tonga-tonga ni hamion lehom mahiras ni roha di naposom majamitahon hatam asalam pita jalalam gadda huriam na badiai patoktong ma huhut rohanami mangului ho sahat rodi ujung di bagasan hapor seaon nature marhide-hide anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita sian buku ede nomor 594 ayat 1-2. Hata
Tatangi homma patik nire bata ima patik palimahon satu patik pasapuluhon songonomma hatana patik palimahon iko pasangapomu dona torasmu asa martua ho jalaleling mangolu di tano nanilehon ni Jahoba de batam diho patik pa onopon unak ko mamunu patik pa pituhon unak ko mangalakku patik pa waluhon unak ko olo unak ko manakko patik pasiahon unak ko olo makatidakkon hatana sotutu maralohod dongat jolma patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu dang jadi haliangan ni roham dongas saripe ni dongammu manang naposona bawa manang naposona buru-buru manang lebuna manak kodana manang dia pe ugasan ni dongammu ido sahatna atong rak mangidogogo mahita lahu mangulahosa ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon naubar tupatikmi amin. Maredehita siat buku de nomor 620 ayat sada. Tato poti madu sata tu adupan debata tapau be marohata martangiang mahita ali Tuhan debata nabadia jalan nabonar parasi jala partalup ni roha jalan nabasar doho sai marpangulahi maroham midahami dibahini sai sama sude dosa nami dang adong nahu pangasahok kami dukon ni asini roham hati goran na pinatupan ni anak mudo nahu pangasahok kami tujolom dibaheni pasonang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Laos tabigima hata baga-baga taringot Tuhan sesani dosata songonodo hata ni Tuhan Jahoba nunga diar sahiho ahu marhite sian aka dosam jala nunga dilojaiho ahu marhite sian aka hajahatommu ahu tutu ahu sadiri mangalengsei akan apangalosim alani do hadirioku jala dangbe hupangingot-ingot akka dosam hasangapom ma di debata na digijang amen. Maredehita sian bukede nomor 214 ayat sada. Hatari debata turpu epistel di minggu tasadarion tersurat di buku Yohanes 10 pitu
Ayat onom sahatu ayat 10 sia tajahama secara responsoria. Nungahu bapatar guarmi tujolma akan nanilehon mi tuahu sian portibion hohiado napuna nasida jala dileho kodo nasida tuahu diradoti nasida do hatami. Nunga di boto nasida nasian hodo saluhutna nanilihon mi tuau. Ay nunga hupasahat tu nasida akahata nanilehon mi tuahu jadi dijakon nasida do gawe di boto nasida situtu ahu borhat sian ho jala nunga porsea nasida hodo marsuruahu. Dang apala portibion hutanyakon nasida odo akan nanilihon mi tuau ay hodo napuna nasida. Jala nasa nadiahu nadihodoi jala nadiho nadiaudoi jala nunga marsangap ahu di bagasan nasida. Dang di portibion beahu tujuluanon di portibion do anggo nasida narodo ahu manopot ho ale amang nabadia ramoti manasida di bagasan guarmu akan nanilihon mi tuau asasada nasida songon hita. Saliling rap ahu dohot nasida ahu do mangaramoti nasida di bagasan guarmu nanilehon mi tuahu jala hujagai gabedanga dong namago sian nasida ia soholan anak jeai asa jupang hatani surati. Alai naroma au nuaing manopot ho di portibion do peau di lahudok songoni asa di bagasan nasida ripas halalas niroha nadiawi. Nunga hulehon hatami tu nasida dihosomi portibion do nasida aidang siap sian portibion nasida songon ahu naso sian portibion. Dang apalahu pangido taitono nasida sian portibion alai naing maramotamu nasida maralohon najahati. Dang nasia portibion nasida songon ahu naso sian portibion. Perbadiai manasida di bagasan hasitongan hatamido hasitongani. Songon parsurum diahu tu portibion songonido husuru nasida tu portibion. Hu perbadiai do diriku humokop nasida asa gabe badia nang nasida binahin hasitongani. Ido sahatna martua mana tumangihon hatani debata jala nau piosa. Amen. Maredehita sian buku ede nomor 637 ayat sada. Hati dako maha porsiao tai songonani hati dako ni dong atas saha porsiao di sadok portibion rap mahita mandok au porsia di debata jahuba ido ama pargugu na suatu dosan natu mapalangit do tanoon au porsia di Yesus Kristus anak di debata jahuba na sasadai iman dan tubuhon ni si Maria nagabgabia siaton di perbadia andorang suabuhan ido tuhata natu maun na bernit di panguhuman ni Silatus namate terpajam lu ibana di hau pinor silang na tua tubano toru dung ditanom na mulak mangolu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hundul tu siamun ni debata jahoba amanai pargugu na suatu dosani disima ibana pay mamulak sogo tu tanoon
manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea diton di porbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan di halak Kristen akka na badia, dohot di hasisan di dosa, dohot di hatai na madok, mulak mangulu dosogot daging ni halak naung mate, dohot di hanguluan na sora suda. Amin. Shalom. Warta jemaat untuk kita pada hari Minggu ini, Minggu tanggal 16 Mei tahun 2021. Yang pertama, nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu Eksodi dengan topik Minggu kebahagiaan orang benar. Yang kedua, ibadah Minggu dan kebaktian keluarga di rumah. Bagi jemaat yang tidak dapat hadir ke gereja untuk mengikuti ibadah, dapat mengikuti ibadah Minggu melalui video streaming di channel YouTube HKBP Raja Wali. Diminta kepada jemaat yang melaksanakan ibadah Minggu atau ibadah kebaktian keluarga agar menyampaikan persembahannya ke gereja melalui situa atau ditransfer ke rekening HKBP Raja Wali di BPD Riau dengan nomor rekening 134 200 1314. Yang ketiga, pertanyaan WEK. Pada hari Rabu tanggal 19 Mei tahun 2021 diadakan pertanyaan WEK melalui Zoom meeting masuk pukul 20 WIB. Yang keempat, naik CD. Di minggu siang ini akan dilaksanakan naik CD bagi pelajar CD tahun ajaran 2020-2021. Yang kelima, anak yang lahir. Pada hari Senin tanggal 10 Mei tahun 2021 telah dikaruniakan Tuhan satu orang anak laki-laki bagi keluarga Esihite Borusilaban, alamat Perumahan Naga Mas Residen Blok G nomor 20, masuk WEK 1. Anak dan orang tua dalam keadaan sehat. Yang keenam, jemaat yang baru. Mulai minggu ini telah menjadi jemaat kita keluarga Liharman Pandiangan, Ibu Delta Borus Lumban Gaul, pindah dari HKBP Beringin Indah, Resort Beringin Indah. Mereka tinggal di perumahan Raja Wali Sakti, Blok B 12, masuk WEK 2. Yang ketujuh, selamat ulang tahun. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan kepada seluruh jemaat dan yang belum jemaat yang berulang tahun mulai tanggal 16 sampai tanggal 22 Mei tahun 2021. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun minggu ini. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Mazmur 112 ayat 1. Yang ke-8, ucapan terima kasih. Gereja menyampaikan terima kasih kepada jemaat atau yang belum jemaat yang telah menyampaikan persembahan tiap minggu, persembahan ibadah keluarga, persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur, dan persembahan tahunan. Jika ada kekeliruan atau kurang jelas di warta ini, jemaat dapat menghubungi Situa WEK di konsistori. Demikian warta kita pada hari Minggu ini. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji syukur kami kepadamu ya Tuhan atas kasih karunia, berkat yang Kau limpahkan bagi kami, HKBP Raja Wali dan seluruh jemaatnya Tuhan, di mana ya Tuhan kami dapat melalui waktu-waktu belakangan ini, di tengah pandemi ini semua atas kasih karunia-Mu. Kiranya ke depannya Tuhan, kami mampu melewati pandemi ini kalau Engkau berada dan selalu bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Tuhan, warta jemaat yang telah berkumandang pada hari ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kepada anak-anak kami yang akan naik sidi ya Tuhan, kiranya Engkau yang bersama-sama dengan mereka
Engkau yang akan menuntun mereka. Jangan pernah Engkau melepaskan tangan-Mu dari tangannya Tuhan. Kiranya Engkau yang akan menjadi Tuhan yang mereka sembah di sepanjang hidup mereka ya Tuhan. Masa depan mereka, cita-cita mereka, dan seluruh kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Demikian juga ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang telah mendapat karunia seorang anak ya Tuhan, yaitu Amang Sihite Borsilaban. Kiranya Engkau memberkati keluarga ini ya Tuhan. Engkau berkati anak yang telah Engkau berikan, dan Engkau berkati juga segala usaha mereka ya Tuhan, untuk dapat membesarkan dan membimbing anak yang telah Engkau titipkan kepada mereka. Berikan kesehatan bagi mereka ya Tuhan, berikan rezeki yang melimpah, dan berikan kasih kurnia-Mu yang lain kepadanya ya Tuhan, sehingga rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang berbahagia di hadapan-Mu. Demikian juga ya Tuhan untuk jemaat yang baru, yaitu Amang Pandiangan Boruluman Gaul. Kiranya Engkau menjadikan mereka jemaat yang baik ya Tuhan, yang memberikan perhatiannya ke gereja-Mu ini, yang memberikan seluruh kekuatan untuk tetap memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya kebersamaan kami di gereja ini bisa menjadi pendorong, bisa menjadi semangat bagi mereka di dalam kehidupan keluarga mereka ya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan untuk warta-warta yang lain, kiranya Engkau yang tetap bersama-sama dengan kami. Kalaupun ada keluarga kami yang sedang berduka ya Tuhan, kiranya Engkau yang memberi penghiburan, dan kalau ada yang dalam kebahagiaan, kiranya rasa bahagia itu tetap menjadi senjata bagi mereka untuk dapat tetap memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, banyak dosa pelanggaran kami, kiranya Engkau ampuni, agar jangan terhalang kasih karunia yang akan Kau berikan kepada kami. Terpujilah Engkau Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari dehita sian buku de nomor 727 ayat sada. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan khotbah bagi kita di Minggu Eksaudi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Inilah firman Tuhan, saya bacakan untuk kita. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa,
dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, topik minggu kita hari ini mengatakan kebahagiaan orang benar. Saudara-saudara, kebahagiaan atau hidup bahagia dalam bahasa Batak disebut dengan mertua. Tentu ini merupakan impian ataupun dambaan dari setiap orang. Manusia selalu berusaha melakukan segala hal untuk memperoleh kebahagiaan itu di tengah-tengah kehidupannya. Ragam usaha dilakukan oleh manusia untuk meraih, untuk memperoleh kebahagiaan itu di tengah-tengah kehidupannya. Padahal saudara-saudara, sebenarnya kebahagiaan itu tidak perlu dicari. Kebahagiaan itu tidak perlu dikejar, tetapi kebahagiaan itu perlu diciptakan di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudara, bagaimana agar kebahagiaan itu dapat tercipta di tengah-tengah kehidupan kita? Bagaimana agar kebahagiaan itu dapat dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita? Itulah yang dapat kita lihat dari nats khotbah kita hari ini. Saudara-saudara, jika kita lihat dalam nats ini, ada dua macam kebahagiaan. Dikatakan dalam nats kita ini kebahagiaan orang fasik dan kebahagiaan orang benar. Saudara-saudara, kebahagiaan orang fasik itu sifatnya hanya sementara. Kebahagiaan orang fasik itu sifatnya hanya sementara dan digambarkan dalam nats ini seperti sekam yang ditiupkan oleh angin. Hanya sementara, ketika angin itu bertiup, kebahagiaan itu musnah dari kehidupan kita. Itulah kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia ini. Dan yang kedua, saudara-saudara, dikatakan kebahagiaan orang benar, yaitu kebahagiaan yang sifatnya kekal. Saudara-saudara, dalam nats kita ini, kebahagiaan orang benar itu digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan daunnya tidak pernah layu, dan dia selalu menghasilkan buah-buah yang baik di tengah-tengah kehidupannya. Itulah kebahagiaan yang kekal, yaitu kebahagiaan orang-orang benar. Saudara-saudara, bagaimana supaya kebahagiaan yang kekal itu, kebahagiaan itu tercipta di tengah-tengah kehidupan kita? Ada beberapa hal yang dapat kita lihat dari nats khotbah kita hari ini. Bagaimana agar kehidupan atau kebahagiaan yang kekal itu nyata di tengah-tengah kehidupan kita? Yang pertama yang harus kita lakukan sesuai dengan nats khotbah kita hari ini, dikatakan dalam nats ini, jangan pernah berjalan menurut nasihat orang fasik. Jangan pernah berjalan menurut nasihat orang fasik, tetapi hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, orang yang memperoleh kebahagiaan yang benar, kebahagiaan yang kekal, yaitu orang-orang yang hidupnya senantiasa sesuai dengan firman Tuhan. Orang benar itu selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Oleh karena itu, karena firman Tuhan itu selalu direnungkan siang maupun malam, kehidupan orang benar itu akan sesuai dengan kehendak Tuhan.
Jika kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan dikatakan dalam nats kita ini, di sana kita akan menemukan kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang kekal. Saudara-saudara, apakah dunia ini menawarkan kebahagiaan bagi kita? Apakah kita mampu berbahagia dengan mengikuti nasihat-nasihat orang fasik? Saudara-saudara, tentunya dunia ini menawarkan kebahagiaan bagi kita. Dan bisa saja dengan mengikuti nasihat-nasihat orang fasik, kita mampu, kita akan berbahagia di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi saudara-saudara, perlu diingat kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia ini. Kebahagiaan menurut nasihat orang fasik dikatakan dalam nats kita ini, itu sifatnya hanya sementara, dan kebahagiaan itu yang mengikuti nasihat orang fasik itu akan menuju kebinasaan. Kebahagiaan itu akan membawa kebinasaan bagi kita. Misalnya saudara-saudara, jika seseorang molodong sahala jol maneng mamora ibana budu ibana merguru tuaka sobaun mengido hamoraun tuaka sobaun. Jala boido tutu taruli di hamorauni. Jala na pasti molo mamora marhite-hite tawaran di portibion pasti adonggo na dibuat nasihat kita. Adong sahala jol malawi bana marguru tuaka sobaun mulubui mamora manyana opung ninna. Toho tutu dilehono pung neido hamoraun. Boido mamora ho alai ikon ingotom mudo. Molodung mamora ho ikon lau ho misal naridokon tudolo pusuk buhit. Disima ho pasahat sobaun. Disima ho pasahaton akapelian tuaka sobaun ninna. HP apa na terjadi? Dung dapok na hamorau ni marasaka may bana lau mulak misalna. Lau mulak tubo na pasugit, lau pasahaton pilihan tu sobaun pusuk buhit. Ternyata apa yang terjadi? Songon namasan wayang di bagasan partikianon dang dipaluasak kapangarat tu mulak tu huta alaniaha mungkin alani pandemi virus corona na tongon ta ado pinuaing. Alani ido, alani penyekatani dang buah bibana mulak tu huta iko mulak siad dalan ibana ujung nalalak ma dipikiri ibana. Amang tahinga merjaji atau pungi tanggal nason bulan nason iko lao pasahaton sobaun pasahaton pilihan tu sobau pusuk buhi nina. Ujung na say dipikiri ibana may las dorohan ngan alama mora ibana alay adong tumbal na binua na siya nakamorao ni. Iko lao ibana pasahaton pilihan tu sobau ni. Hape dang buhi terlaksana ujung na gabi marasahi na ibana isay lalak ma dipikiri ujung na gabi stres ibana alaniaka namasay. Saudara-saudara, itulah kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia ini. Sebagaimana dikatakan dalam nats kita ini, kebahagiaan yang ditawarkan dunia ini, kebahagiaan menurut nasihat orang fasik hanya bersifat sementara dan kita akan memperoleh kebinasaan melalui hal itu. Kebinasaan itu jabarni halak na mengului hagiot ni portibion di tonga-tonga ni parnguluna. Oleh karena itu saudara-saudara, agar kita memperoleh kebahagiaan yang kekal, jangan pernah turut terhadap nasihat orang fasik, tetapi hiduplah sesuai dengan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Yang kedua saudara-saudara, agar kita memperoleh kebahagiaan yang kekal itu, jangan pernah berdiri di jalan orang berdosa. Jangan pernah berdiri di jalan orang-orang berdosa. Saudara-saudara, dosa itu selalu mengintai kehidupan orang-orang percaya. Setiap saat kita digoda, setiap waktu kita digoda untuk melakukan dosa itu di tengah-tengah kehidupan kita. Apalagi ketika kita berdiri di jalan orang-orang berdosa itu. Yang pasti setiap waktu, setiap saat kita digoda untuk melakukan dosa itu di tengah-tengah kehidupan kita. Jika kita tidak mau dikuasai oleh dosa itu, disitulah kita memperoleh kebahagiaan. Disima dapat tita tua, disima dapat tita pasu-pasu, nasian dewata. Ay halak na mangulaho dosa, dakiaso nang di tonga-tonga ni nguluna. Say dililay haliluna doon di tonga-tonga ni parnguluna. Ujung na dangadong be las nirohay di tonga-tonga ni nguluna. Oleh karena itu saudara-saudara, agar kita memperoleh kebahagiaan yang kekal, jangan pernah biarkan dirimu berjalan di jalan orang-orang berdosa.
Jangan pernah biarkan dirimu dikuasai oleh dosa di tengah-tengah kehidupan ini. Yang ketiga saudara-saudara, agar kita memperoleh kebahagiaan yang kekal itu, dikatakan dalam nats kita ini, jangan pernah duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara-saudara, pencemooh adalah orang-orang yang merasa lebih hebat dari orang lain. Pencemooh adalah orang-orang yang merasa dirinya lebih hebat daripada orang lain, sehingga cenderung jatuh kepada kesombongan. Mereka menganggap dirinya lebih hebat sehingga sulit untuk menerima nasihat, sulit untuk menerima firman Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Oleh karena itu saudara-saudara, agar kita memperoleh kebahagiaan yang kekal itu, jangan pernah duduk bersama dalam kumpulan para pencemooh. Tetapi hiduplah sesuai dengan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudara, dari ketiga hal di atas, yang pertama dikatakan jangan pernah berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Hal ini menggambarkan agar setiap kehidupan kita sudegul mit ningoluta asatotongma hobar tulomo ni rohani debata. Sebab dengan demikian, dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dengan hidup sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan, dengan hidup sesuai dengan Taurat Tuhan, dengan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, di sana kita akan memperoleh kebahagiaan yang kekal. Dan itulah kebahagiaan orang-orang benar. Oleh karena itu saudara-saudara, pada saat ini kita diingatkan sebagai orang percaya di Minggu Eksaudi hari ini, agar senantiasa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, agar kita memperoleh kebahagiaan yang kekal di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Tuhan telah menyapa kami melalui firman-Mu yang menjadi khotbah bagi kami pada hari ini. Mampukan kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, agar kami mampu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebagai orang-orang percaya, kami merenungkan firman Tuhan siang dan malam di tengah-tengah kehidupan kami, agar kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga dengan demikian kami memperoleh kebahagiaan yang kekal di tengah-tengah kehidupan kami. Kami juga menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan sukacita, kesehatan di tengah-tengah kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Berkati juga persekutuan kami pada hari ini. Biarlah ibadah ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan membawa sukacita di tengah-tengah kehidupan kami. Terimalah doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari demahita, sian buku di nomor 240 itu, hukma tapasahat piliata. Sai he mu ha mu
Pasatang yakom mapiliata martang yang mahita. Ali de bata amanami na di banua gijang. Hodo harorwan di saluhut selehon-lehon nadinggan dohot nasa uli basa nama uli utus. Upasahatami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa uparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajawan mo dito ngatong ani huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim. Asalam hutad dahami gudang nisilehon-lehon mitu hami. Asalam girgiri hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banua gijang say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajaunmu. Say saut molo moni roham di banua tongaun songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami tugihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho jala dipasaurhom madamena tutoddim. Amin. Selamat hari Minggu Madihita. Salut. Tuhan kau gembala